Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Pagi Mas Lipe. Ih, baju kita nggak mirip. Iya. Iya. Aku hijau. Kamu ada hijaunya juga? Aku kuning. Iya, aku ada hijaunya juga. Kamu sama Awan Nabawi sama hijau, ada hijaunya. Sama, kita hijau Hijau lumut. putih. Alhamdulillah. Hijau botol. Oh, iya. Botol kecap ya? Botol soda juga. Botol kecap. Ngomong-ngomong botol, aku mau cerita teman aku nih. Jadi teman aku tuh mau ngelamar kerja. Ya kan? Iya, hubungannya sama botol? Enggak ada. Oh, nggak ada. Naik motor, set. Di tengah perjalanan, dia serempet mobil. Wah! Oh, Turun dari motor, marah-marah. marah-marah. Udah aja marah-marah. Udah. Semua kata-kata kotor, pokoknya Dikeluarin bad semua. words ya, semua keluar dari mulutnya. Kata-kata gak baik semua keluar dari mulutnya. Gak baik. Bukan gitu. Iya. Ada kata-kata kotor yang banyak macamnya dikeluarin semua tuh. Saking emosinya. Kalau kata-kata baik kan ntar malah jadi kayak anak anjing. Baik. Kata-kata gak baik keluar semua. Dasar, bla 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 bla. Set, udah. Selesai lah, sabar sama orang di tengah jalan. Udah sabar. Wah nggak bisa, marah gitu. Amarah, menggelora. Wah nggak bisa, dia kesalahan, dia udah serempet. Udah. Selesai. Udah, ngalah tuh yang punya mobil di jalan ya. Nah, Set, wah udah dia marah-marah. Langsung sampai kantor, pas di tempat interview. Kan dia mau interview nih. iya dia interview mau ngelamar kerja kan tadi. Sampai tempat perusahaan di mana dia mau interview. Ya, Ipe tahu nggak? Kenapa? Siapa yang menginterview dia? jangan-jangan Mas Bedu. Ya, Ya. betul. Apa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batik baru ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan kunaon tadi katanya, kata Ipah. Jangan-jangan. Nah, jadi cerita gini mah. Cerita dari awal Mama ngerti. Nah, teman Bedu naik motor. Mau ngejar waktu wawancara interview di sebuah perusahaan. Melamar kerjaan. Serempet mobil, serat, marah-marah. Amarahnya diluapkan pada si pemilik mobil itu. Wah, keluar kata-kata gak baik, kata-kata gak bagus. Kata-kata kotor semua. Marah-marah di tengah jalan. Ditahan, disabar-sabarin. Wah, nggak bisa, tetap marah. Udah selesai, sikat kata tuh yang punya mobil jalan mah. Udah pergilah meninggalkan. Oh iya, salah dia maaf, dia minta maaf gitu. Tapi dia udah marah-marah mah. Yang naik motor nih yang mau wawancara. Teman Bedu tuh. Ngomel. Ya. Begitu sampai perusahaan, mau interview, mau wawancara, selesai. Mama tahu siapa yang menjadi pewawancaranya? Pemilik perusahaan. Ya betul. Matilah loh. Yang punya mobil kan dimarah-marahin. Bukan mati dia yang wawancara karena dia melampiaskan amarahnya. Ke pemilik perusahaan yang punya mobil tadi Sebetulnya mah. bukan karena pemilik perusahaan, sama siapapun nggak boleh. Pas kebetulan Lagi mah. dijamin nggak bakal dapet. Bos. Selamat siang. Masih keinget kata-kata kotornya tadi. Dia tiba-tiba jadi anjing gagap. Langsung minta maaf. Jadi gara-gara amarahnya jadi Iya, Malapetaka. tidak dikendalikan. Betul. Jadi memang amarah itu bisa membuat bencana buat kita juga ya, Ma. Iya. Berbalik menjadi petaka buat kita ya, Ma. Jadi judul kita sekarang apa? amarahmu petakamu. Amarah mempetaka. Silakan. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal quluba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wasalamuhu ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa marifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin. Amarahmu Petakamu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Kita manusia lengkap, dua-duanya ada, nafsu ada, akal ada. Namun yang namanya nafsu kata Allah terbagi dua. Anda silahkan lihat di dalam surat Yusuf 53. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi.
Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Sangat jelas buat kita. Kata Allah yang pertama ada nafsu amarah. Nafsu amarah yang selalu mengajak kita berbuat jahat karena didorong oleh setan. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Masya Allah. Sejarah mengabarkan kepada kita. Setelah selesai perang Badar yang luar biasa, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpidato depan para sahabat. Wahai para sahabat, baru saja kita berperang dengan perang yang besar. Jangan lupa kalian, kita masih berhadapan dengan musuh yang lebih berat dari ini. Sahabat ngacung. Perang Badar aja rasanya udah berat banget. Yang lebih berat apa Rasulullah? Rasul mengatakan musuh yang terdapat diri sendiri, nafsu kalian. Nah, karena tadi dalam surat Yusuf 53 Allah mengatakan nafsu ada nafsu amarah yang selalu didorong oleh setan mengajak manusia berbuat jahat. Nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Semua orang pasti ada yang nyebelin dalam bergaul kayak tadi. Keserempet mobil, dia marah, kesel dah. Tapi walau bagaimanapun kemarahan ini bisa dikendalikan kalau kita menjadi orang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Siapa orang takwa? Anda lihat yang ayat selanjutnya 134. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Punya duit, nggak punya duit, sumbang sesuai kemampuan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Kita lihat yang kedua. Ini yang sedang kita bahas. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Rasul bersabda orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian Rasul bersabda, sungguh orang yang bisa melampiaskan amarahnya, padahal kesempatannya ada untuk dia balas dendam kepada orang, dia kendalikan amarahnya. Maka orang tadi di yaumil akhir nanti dipanggil oleh Allah. Lalu disuruh milih bidadari mana yang Anda suka. Mau apa mau? Mau. Makanya sahabat nanya. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang baik. Jangan marah. Apa nih Rasulullah? Jangan marah. Apa nih Rasulullah? Jangan marah. Kenapa? Kemarahan, pelampiasan emosi, pelampiasan hawa nafsu, biang, pangkal, segala kejahatan di alam dunia. Makanya jangan marah. Nanya lagi, jangan marah. Nanya lagi, jangan marah. Sampai 3 kali. Ini kuatnya jangan marah bisa mengendalikan kebahagiaan kita dunia akhirat. Karena orang yang melampiaskan amarahnya, titik awal segala kejahatan di alam dunia dimulai dari amarah. Dari amarah. Karena marah biasa mendatangkan penyesalan di belakangnya. Percuma. Nyesel. Tadi. Apa disesali, mikirin sebelum bertindak. Oke. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Amarahmu petakamu. Iya. Nah, Ma, kalau misalnya nih, Ma, ada seorang dosen gitu. Dia itu apa-apa marah terus, Ma. Marah terus. Memang tabiatnya tuh marah-marah terus, Ma. Nah, kita sebagai mahasiswanya boleh nggak, Ma, menunggu petakanya gitu? Salah. Orang, karakter seseorang kembali kepada latar belakang orang. Boleh jadi dosen tadi lahir dari keluarga pemarah. Oh iya. Bapaknya tukang ngomel, emaknya tukang marah, semua dikit-dikit dimarahin. Nempellah di benak dia, hidup ini harus marah-marah. Atau dia kalau pengen diberikan sesuatu,
belum dibeliin sama orang tuanya, sebelum dia nangis geletengan sampai marah, maka dia berpikir kalau gua udah marah orang tua saya nurut. Diterapkan sampai dia jadi dosen, harus marah-marah buat mahasiswanya. Terus kata Ipah, boleh nggak kita doain mudah-mudahan kena azab? Salah. Harusnya berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya nggak kayak dia. Amin. Dia nyebelin, tukang marah, jangan sampai saya marah kayak dia. Karena marah itu ada tempatnya. Boleh kita marah, boleh. Kalau agama kita dihina orang, diperlakukan tidak baik, yang tidak pada tempatnya, kita boleh marah, bukan nggak boleh marah. Jadi kalau Ipah nanya, boleh nggak kita tungguin mudah-mudahan tuh dosen kena azabnya? Jangan, artinya Anda punya dendam, temennya setan. Oke, doakan dosen Anda biar cepat lulus. Ini pengalaman pribadi, repot bener mahasiswa kita satu nih. Marah itu kan hawa nafsu ya, Ma ya? Betul. Dan hawa nafsu juga kan ada hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah ya, Ma ya? Nah, ada nggak Ma marah yang diperbolehkan sama Allah? Nih ya, di mana pusat nafsu, hadis Nabi mengatakan di bodong kita. Sejengkal ke bawah nafsu birahi, sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana pelampiasan nafsu birahi yang sejengkal ke bawah? Pankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahi perempuan. Itu An-Nisa ayat 3. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Al-Baqarah 223. Setelah menikah, silahkan istri kalian ladang persemaian datangi dari mana aja. Itu halal. Sekarang. Kalau nafsu yang sejengkal ke bawah, tidak dilaksanakan sesuai aturan Allah, dia berbuat zina. Masya Allah. Bedu silahkan lihat dalam An-Nisa ayat 15 ayat 16. Itu dikatakan orang berbuat zina. Dalam ilmu fikih zina ada muhson, ada guer muhson. Kalau sudah pernah menikah dia berbuat zina, maka dia harus dikubur sampai pinggang, ditimpuk sampai mati baru habis dosanya. Kalau dia berbuat zina tapi belum menikah, namanya guer muhson. Diikat di sebuah pohon, dipukul 100 kali pukulan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. An-Nur ayat 2. Penjina perempuan, penjina laki-laki dicambuk 100 cambukan dengan yang sangat kuat. Nih, kalau yang sejengkal ke bawah. Sekarang yang sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana mencari dunia? Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makan semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Jangan mengikuti langkah setan, artinya yang haram. Makanya kalau orang yang beriman halalan thayyibahnya hilang. Baru lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman udah disebut lagi halal haram. Karena udah tahu nggak bakal makan yang haram. Iya. Makan rezeki yang aku berikan kepada kalian. Habis makan bersyukur kepada Allah. Jangan menserikatkan Allah ketika ibadah kepadanya. Tuh. Jangan ngambil hak orang lain. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah 188. Jangan makan harta orang lain dengan hakim. Jangan dengan haram, dengan batil. Jangan nyogok hakim untuk memenangkan perkara. Sekarang ada nggak orang yang makan hak orang? Banyak. Ada nggak yang nyogok hakim biar memenangkan perkara? Ada. Ini dia. Artinya dia sudah kemasukan setan. Nih. Bagaimana mengendalikannya? Nah, nafsu. Baik yang sejengkal ke bawah, yang sejengkal ke atas. Datang nafsu kepada kita, tidak terpenuhi. Bagaimana pengendaliannya? Baca ta'uz. Allah berfirman, kalau setan datang kepada kamu, maka pasta'id billah. A'udbillah. Minasyaitonir rajim. Ada orang berantem, urat lehernya sampai ngegenteng karena sudah marah. Mukanya sudah merah. Rasul bilang, hei, aku tahu bagaimana caranya biar mereka adem emosinya. Sahabat yang lain nanya, kenapa Rasulullah? Dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim akan reda.
Yang kedua dia berwudu. Kenapa berwudu? Yang namanya nafsu amarah didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh Allah dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Atau yang tiga, ganti posisi. Sedang berdiri, duduk. Ketekuk nih. Atau belum juga reda, silahkan berbaring. Atau tidak juga reda, habis Anda berwudu, silahkan sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. 2 kali ruku ketekuk. 4 kali sujud makin ketekuk. Insya Allah selesai Anda berwudu, selesai Anda sholat sunat mutlak 2 rakaat dengan 2 kali ruku, 4 kali sujud, bodong kita kelipat, nafsu kita berkurang, persentasenya kecil, mengatasinya semakin mudah. Baik mah. Amarahmu petakamu biasanya itu. Karena kalau kita melampiaskan amarah pasti nyesel. Berantem sama si dar piring pak. Tendang tuh lemari pecah semuanya. Terus toples di meja pak. Lega. Begitu setannya pergi. Ya Allah, pada rusak. Mana beli ngampar, kue. Ya Allah, mana piring cuma segitu-gitunya harus beli lagi. Penyesalan. Makanya orang yang disukai oleh Allah, orang yang kuat mengendalikan hawa nafsunya. Amin. Mah, dalam dunia psikologi ada yang namanya manajemen amarah tuh, Mah. Berarti kan artinya marah ini boleh dikeluarkan atau boleh dikelola gitu loh, Mah. Nah, itu bener nggak menurut Mama dalam Islam tuh apa mengelola amarah gitu? Bisa. Marah di tempatnya. Saya ambil contoh, misalnya punten. Kalau Mamah nih, kalau kesel sama orang, Mama nggak langsung ngomel sama dia, nggak. Ambil kertas, tulis saja di kertas. Siapa yang gue sebel, gue maki-maki. Mau nangis, mau sholat, dia wudhu lagi, baca Quran, kita zikir lagi. Istighfar, agak-agak nih. Tulis lagi, belum puas, sholat lagi, minta sama Allah yang terbaik. Tulis lagi. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Sama suami gak pernah ribut, sama ipar enggak, sama mertua enggak. Dilampiaskan dengan kertas, udah puas gue bakar. Itulah diantara trik yang saya lakukan, memanajemenin amarah. Kalau kata bahasa Inggrisnya anger management. Ya, bahasa gayanya. Sekali lagi coba. Anger management. Anger management. Iya. Meminimalisir kemarahan. Anger management. Baik. Manajemen. Manage amarah. Coba berhadapan. Ngomongnya yang pada benar. Apa jebleh-jebleh sih? Anger management. Anger management. Berhadapan itu dah. Amarah ya, Pak ya. Setelah ini kita lanjutkan. Begitu nih, mengatur kemarahan. Udah Mengatur susah amat. Lo orang mana sih? Iya, tadi kan Mama bilang juga malah. Kan Islam juga diajarkan mah dengan cara Berdiri, duduk. Posisi. Kenapa? Suruh merubah posisi Rasul. Ketika kita berdiri, nonjok, mukul, nendang, segala macam bisa. Sok kalau duduk. Iya. Gerakan kita sudah berkurang. Ditambah lagi berbaring, kalau bisa ngapa-ngapain. Itu namanya ngemanajemenin emosi. Iya. Manajemenin emosi. Baik. Apa tadi namanya? Anger management. Jebleh. Harus jebleh gitu. Dia sok barat lu Baik, Mbak, setelah ini kita Mah kita banyak nenek-nenek kagak ngerti. Iya. Biasa aja kali do. mengolah emosi. Nah, udah terserah lu dah. Yang penting orang ngerti. Baik, Mbak, setelah Kita ini banyak nenek-nenek seumur nenek. Iya benar. Tapi kan perlu tahu juga dong Mah ya kan. Iya, walaupun jebleh-jebleh lu. Setelah ini kita lanjutkan lagi dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Bawah Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini ada pertanyaan nih Mah Sok. dari jamaah tentang amarahmu petakamu dari Wai Basuki. Wai Basuki, berarti dia orang Lampung. Wai Kambas. Iya, Wai. Wai Sagala. Wai Iya. teh sungai. Sungai ya Wai, betul. Wai, Cai gitu ya Maya. Ya, jadi Basuki kali Basuki. Ali Basuki. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Wai Basuki. Galau nih Mah. Apa Basuki? Punten. Mangga. Bagaimana caranya menahan amarah tapi tidak menimbulkan penyakit? Sebab khawatir kalau ditahan jadi mampet menimbulkan penyakit Mah nuhun. Iya, jadi begini Wai Basuki. Iya Mah. Yang namanya penyakit. Ada penyakit yang bisa disembuhkan oleh dokter. Penyakit Medis. fisik, penyakit medis. Kalau penyakit hati disembuhkannya dengan agama, dengan Al-Quran.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan Al-Qur'an buat kalian sebagai obat penyakit dalam dada. Bagaimana caranya wahai Basuki? Sok baca Quran. Terjemahkan. Resapi oleh Anda. Anda lihat Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah akan menyebabkan hati kalian tenang. Saya kasih contoh, bukan merasa saya orang paling benar. Ya. Tapi saya berusaha menerapkan ilmu saya. Kalau saya kesel sama orang dalam keluarga, pasti ada yang nyebelin. Apa mertua, apa ipar, apa suami, kan pasti sekali-kali nyebelin. Walaupun sering menyenangkannya, kita kesel. Ambil kertas, tulis aja di kertas. Zikir, kita wudhu, kita sholat. Apa aja semau-mau kita pada saat itu. Baca Quran, zikir lagi. Istighfar lagi. Masih kesel, tulis lagi. Terus sampai nangis, silahkan nangis. Tapi banyak zikir kepada Allah. Banyak baca Quran, terjemahnya kita baca. Kadang-kadang permasalahan kita begitu kebet Quran, baca ayatnya, baca terjemahnya pas dengan yang dihadapi oleh kita. Oh ini ternyata Allah berikan solusinya. Tulis lagi sama kita, akan makin reda, makin reda, makin reda. Kalau udah selesai kita tulis semuanya, saya sarankan langsung bakar, jangan sampai terbaca sama orang. Jadi ngadunya hanya kepada Allah. Allah berikan solusi kepada kita. Insya Allah hati kita tenang. Tidak ada orang yang terluka. Tuh salah satu trik dari Mama tuh. Nah, orang yang punya penyakit hipertensi kan cenderung suka marah-marah ya, Ma. Itu sebenarnya apa namanya, dia memang karena penyakitnya atau memang karena dia kurang iman, Ma? Banyak faktor. Banyak faktor, Ma. Boleh jadi dia kurang beriman, ada masalah dia nggak terima. Kenapa sih begini? Padahal udah begini, saya melaksanakannya. Kok ini yang terjadi? Masya Allah, dia tidak beriman. Ma asoba bi musibatin illa bidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Semua yang terjadi musibah kita ada izin daripada Allah. Siapa yang beriman kepada Allah artinya kurang beriman. Oke. Kalau orang yang beriman ini janji Allah dan Allah tidak pernah menghilang janjinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau dia beriman kepada Allah, mohon sama Allah, yakin ini izin dari Allah, dia akan nerimo. Oh inilah ketentuan Allah. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal diiringi doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Inilah yang terbaik kata Allah. Maka akan nerima apapun yang terjadi. Nggak akan sakit hati, nggak akan darah tinggi. Oke. Nah setelah ini ada pertanyaan virtual nih, Mah. Sok. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Nama saya Awan. Mangga Bang Awan. Galau, Ma. Mangga ada Awan. Saya mau nanya. Sok. Saya punya istri. Kebetulan istri saya itu tipenya yang lumayan temperamental. Ya. Dikit-dikit marah. Nggak bersih, sedikit marah. Nah, bagaimana caranya untuk ngasih tahu istri saya, sedangkan dia habis marah pasti menyesal. Ada aja kejadian, entah itu dia kesleo lah kakinya, atau duitnya hilang lah, dan dia merasa itu akibat dari marah-marahnya dia. Mohon solusinya, Mah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Awan. Awan betul, Ma. Masya Allah, Anda enak hidup di awan terus. Betul, Jadi begini Bang Awan dan seluruh pemirsa, siapa tahu pasangan Anda, istri Anda atau suami Anda kayak si Bang Awan. Temperamental, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Boleh jadi memang bakat dia tukang marah-marah. Boleh jadi lingkungan yang menyebabkan dia marah. Lingkungan kerja, lingkungan rumah tangga. Atau maaf, saya punya saudara karena masalahnya. Dulunya sebetulnya tidak pernah marah-marah. Kok belakangan marah-marah melulu? Kan di TV suka ada yang rukyah tuh. Iya. Ternyata di rukyah katanya ada jin nempel di tubuh dia. Setelah jinnya itu dikeluarkan, marah-marahnya enggak, biasa lagi. Karena jin itu masuk dalam diri seseorang, itu merusak orang tadi biar marah dengan suaminya. Makanya dikeluarkan, alhamdulillah sembuh.
Siapa tahu memang jodoh Anda harus dikeluarkan itu jin, kita tidak tahu. Jadi berbagai usaha Anda lakukan. Berikan nasihat kepada istri Anda. Apalagi kan Anda bilang tiap habis marah-marah ada aja keseleo lah segala macam. Artinya itu perhatian. Dan dia pun tahu. Tapi kenapa melakukan lagi? Iya, betul. Karena maaf. Saya juga punya saudara, kata dia begini. Jadi marah itu tidak terkendali. Seolah-olah ada yang suruh marah. Artinya bukan diri istri Anda, tapi ada jin yang nempel dalam tubuh istri Anda. Dan saya bukan bidangnya. Baik, Mas, terima kasih jawabannya. Dan setelah ini kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nama ini masih ada satu pertanyaan lagi nih, Mak, tentang amarahmu petakamu dari Karima Esal Marzia. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Aya naon? Mah, saya sering sekali marahin anak saya. Pernah saya saking kesalnya bilang ke anak saya kalau saya benci sekali sama dia. Usianya baru 3 tahun, Mah. Dia menangis kencang sekali saat saya bilang seperti itu dan terus meminta maaf kepada saya. Setelahnya saya juga nangis semalaman. Saya menyesal sudah bilang seperti itu ke anak saya. Sekarang setiap lihat dia, saya sedih dan merasa bersalah walaupun dia sudah mulai manja-manja sama saya lagi. Karina Esther Marina, mulutmu harimaumu. Hati-hati, sumpah serapah ucapan seorang ibu itu doa buat anak-anak. Apalagi 3 tahun ngerti ya apa Allah. Anak 3 tahun dipencet juga mati. Ya Allah. Ini manusia nggak tahu syukur. Yang belum kawin pengen kawin, udah kawin pengen beranak, punya anak nyebelin dimaki-maki. Ya ilaha illallah. Untung itu anak kecil ngerti minta maaf sama mamahnya. Ngenes amat kalau cucu gue digituin, Marina. Masya Allah. Anda sadar, taubat kepada Allah, bilang sama Allah, itu kesalahan mulut saya. Ada resiko punya anak itu amanat dari Allah, doakan. Ya Allah, anak mama pintar banget didekap, dipeluk, baca istighfar, Anda berwudu. Diajakin sama yang sunat, didekap, baca salawat, tiup ubun-ubunnya. Rasanya Anda yang kerasukan setan, bukan anak Anda. Anda sadar dia anak Anda, darah daging Anda, hasil curahan kasih sayang suami dengan Anda. Ini hasilnya orang-orang yang punya anak pengen punya anak. Ini mah punya anak disia-siain, dimaki-maki. Ya Allah, nenek mah sedih banget. Kalau itu cucu gue udah bawa pulang dah tuh. Iya benar. Jadi Anda jangan begitu, istighfar. Siapapun Anda, yuk bersyukur saya punya anak. Soalnya nyebelin mah anak mah nyebelin. Kita juga pernah jadi anak. Saya jamin pernah kita nyebelin orang tua. Mungkin lebih daripada anak Anda. Makanya banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah. Robah sikap Anda. Senyebelin bagaimanapun. Ya Allah, anak mamah yang soleh. Anak mamah yang pinter. Ya Allah, mudah-mudahan hidupmu berhasil, sukses dunia akhirat. Jadi ahli ibadah, bakti sama agama, bakti sama orang tua. Ya Allah, itu ucapan Anda. Banyak bertobat, mohon sama Allah. Karena ucapan orang tua itu ternyata doa buat anak-anaknya. Iya. Hati-hati tuh Bang ya. Saya sudah segitu. Iya, kalau sejarah kan mengatakan begitu. Waktu ayahnya ngundang teman-temannya buat makan. Emaknya masak. Iya. Disidangin tuh di piring. Saya sudah masih kecil, katanya ambil pasir. Ya aur-aurin itu makanannya. Emaknya marah. Ya Allah nak, mudah-mudahan jadi imam di Masjid Haram. Itu amin. Sejarahnya. Alhamdulillah. Dikabul sampai merinding mama. Ya Allah. Jadi Anda cabut ucapan Anda. Iya. Khawatirnya, takutnya lepas kendali, hilaf, akhirnya malah main tangan. Makanya punten itu. Ya, kan kita banyak lihat di TV. Gara-gara anaknya nakal digebukin sampai mati. Akang nyesel. Makanya wal kariminal ghaid, kendalikan hawa nafsu, banyak istighfar, banyak ta'uz, banyak berwudu. Makanya wudu yang paling baik didawamkan oleh kita, sambung menyambung, insya Allah nafsu, emosi, apalagi nafsu amarah akan bisa dikendalikan. Baik Mah. Nah Mah, Mas Bedu ya ngomongin soal anak nih Mah. Anak Ipa kan udah gede nih Mah dalam perut. Iya. Nah, itu anak Ipe? Iya anak Ipe Mas Bedu. Iya kan Ipe yang mengandung. Siapa nih? Tetangga. Nah kita namanya bareng bertiga.
Nah, Ipe mau minta izin mah. Ipe sebentar lagi bakal mau lahiran. Ipe Ya mau Allah. fokus. Iya, Ipe mau fokus Menjaga lahiran kandungan dulu. Ipe. Iya, karena kalau lahiran sambil syuting keenak gitu. Iya susah. Ipe lagi mau acara sambil lahiran. Iya. Emang Ipa hamilnya udah berapa bulan? Udah semester akhir-akhir lama. Gitu. Semester akhir-akhir. Trimester Semester 3. hampir 7-8 bulan berarti ya? Udah 8 lebih. Udah 8 mah. Oke. Nah, Kita terus terang aja Mama sebagai orang tua mendoakan mudah-mudahan Ipahnya selamat, Amin, amin. anaknya selamat, menjadi anak soleh, anak yang solehah, Allah berikan keberkahan. Habis Ipah lahiran sehat lagi, ketemu lagi kita kan kesini. amin, Ma. Ya sayang ya. Ya, Yuk. Ma. Ipa minta doain juga sama jamaah untuk biar persalinan Ipa lancar. Nah, sekarang kita kedatangan tamu nih, Ma. Ponakan Mama, Oh, cucu cucu. Mama dari Ciamis, mah. Ya. Si Siap. EN. Oh. EN yang Oh. cantik. Ada itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru Ya nyampe, Allah, mah. naik naon ka dia? Nek. Ya Allah. En. Awas En, kalikan kamera saya ya. Orang kampung atau kamera Oh, iya. lama. Habis dari bis ya, Bang? Dari bus. Kenapa Wi? Bawa naon ti Ciamis serang Inang? Oh, ada Papais. banyak, Nek. Tenang aja. Sok, kumaha keluarga Ciamis sara rehat. Alhamdulillah baik. Syukur Ya sebenarnya alhamdulillah. maaf ya, En masih pakai masker soalnya kan tadi belum. Iya, baru turun dari bis. Iya, Nek. Kena naon? Kita harap maklum orang kampung. Iya, Iya. Bang. Iya. Hah? Cucu Mama dulu kan kita pernah ketemu. Dulu kan? Bener, Mah. Sekarang ketemu lagi, Iya, alhamdulillah. Pemirsa, ini cucu saya EN karena Ipeh nih hampir melahirkan. Biar dia bisa menjaga kandungannya, mudah-mudahan lahir dengan selamat, Amin. anaknya selamat, emaknya selamat. Jadi untuk menjaga kesehatan, lebih intens lagi jaga kesehatannya. Untuk sementara diganti cucu saya EN. Kak EN. Mudah-mudahan Anda tidak kecewa karena Ya. ini dunia selalu berfluktuasi. Iya betul, Pak. Yaudah kita sama-sama berdoa juga ya, Pak ya. Ya. Untuk kelancarannya Musdalifah. Amin, makasih, Mas. Dalam persalinannya sehat Musdalifah, sehat anaknya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, Ya. Dan juga kita berdoa bersama jamaah di rumah, Mah. Sok. Agar menjadi pribadi yang tidak gampang tersulut emosinya. Ya. Gak gampang marah karena bisa membawa petaka dan bencana. Ya. Dan kita berdoa semoga Allah selalu memberikan ketentraman dan kedamaian dalam hati kita. Dan sekali lagi kita terus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mohon kepada Allah ya, Mah. Yuk. Iya, kita berdoa En, duduk bersama-sama. gimana En? Oh, tenang aja Nek. En di sini aja. Sok. Temenin Ya. Nek. Baik pemirsa, saya mohon kepada Anda seluruh kru dan juga pemirsa khususnya. Hari ini kita doakan Ipeh. Mudah-mudahan lancar lahirnya. Amin, ya Allah. Kita baca umul Quran. Astagfirullahaladzim li khususin niat ila Muzdalifah. Wa li hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Allah, saat ini kami bersyukur kepadamu ya Allah. Anak kami Ipah sudah hampir melahirkan. Semoga dia punya anak yang soleh, yang solehah. Amin. Semoga lahirnya lancar. Dan kita tahu ya Allah, manusia diberikan nafsu olehmu ya Allah. Namun nafsu ada nafsu amarah yang didorong oleh setan. Ada nafsu yang mendapatkan rahmat darimu ya Allah. Tentu kami sebagai manusia biasa pasti nafsu amarah ada. Namun kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan kami orang yang bertakwa. Agar kami selalu bisa meredam hawa nafsu kami. Wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. En,
Coba dong. Oh Masih inget iya, nggak takutnya tutup lupa acaranya? ya. Ayo. Yo, maskernya dibuka. Tutup acara ini. Ayo. Ingat ya sama EN ya, jamaah ya. Ayo coba tutup acara ini dong. Oh iya, jamaah jadi EN insya Allah akan menggantikan Ifah selama melahirkan. Semoga lancar ya Pak ya. Amin, Kak EN. Amin. Nah semoga jamaah nggak kecewa ya nanti kalau ditemenin sama EN ya. Jadi juga ya. Enggak dong. Enggak dong. Ya nenek juga ya nek ya. Kakak Nabawi juga. Nah, sekarang kita pamit dulu. Iya pamit. Iya, gimana? Berdua aja. Ya udah, kalau gitu terima kasih Jawa telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Ya, abis dari kampung udah Ciamis masih jet lag. Kos-kosan Bis lagi, baru weng, dari weng, bus. weng, Baru weng. nyampe. Pusing. Biar kene. Bisnya habis malam, weng, weng, weng. Ya udah, terima kasih sekali Mama, terima kasih ya Pak ya. Buat atosianya dan ilmunya Ipe, luar biasa didoakan Pak Mama langsung loh Pak. Mudah-mudahan persalinannya lancar Semoga berkah ya. Amin, amin, amin. Ada Bawi, terima kasih juga nih. Ada Bawi En, selamat kembali ke rumah Mama ya. Mudah-mudahan En juga betah. Dan kita doakan semoga Ipe lancar persalinannya. Dan jamaah di rumah juga tetap bisa mendapatkan hiburan dan juga ilmu yang pastinya dari Mama Dede ya Pak. Oke, sekali lagi saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama, Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.